Baik, puji Tuhan, selamat siang semuanya. Apa kabar siang ini? Semua baik? Ya, kita sudah di minggu yang keempat ya, di bulan Mei. Nggak lama lagi kita masuk ke bulan Juni dan selesai satu semester, nggak terasa ya. Semakin nggak terasa lagi karena berbagai tekanan, intimidasi masih terjadi secara khusus. Yang tanpa terkecuali ya COVID-19 masih menjadi ancaman bagi kita. Kita berdoa biar negara ini cepat bisa pulih. Paling tidak bisa melindungi diri seperti beberapa negara di dunia yang lainnya. Amerika saya lihat di televisi itu mereka sudah bisa kumpul rame-rame. Bahkan nonton olahraga rame-rame itu ya. Wow, saya pikir kapan kita bisa begitu. Baik saudara-saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan bahwa kamu nggak pernah sendiri. Ada hal yang menarik bagi saya di hari ini, sebenarnya sama seperti Jumat yang lalu kan saya sudah katakan pada kita, saya akan sampaikan khotbah, Jumat lalu saya sudah sampaikan sedikit. Dan sudah saya siapkan khotbah itu sebenarnya, sampai tadi pagi pun saya masih berpikir khotbah itu, tapi ketika tadi saya ibadah di Padang Bulan, ibadah pertama jam 8, di tengah-tengah lagi menyanyi, lagi menyembah itu, saya dibuat nggak tenang gitu. Saya nggak ngerti kenapa, dibuat nggak tenang dengan apa yang sudah saya siapin, padahal sampai tadi malam saya merasa itu nyaman sekali. Bahkan Susanto tahu ya, udah saya rubah, tengah malam itu saya masih rubah lagi khotbah itu, dalam arti diedit gitu ya. Tapi tadi pagi lagi ibadah begini. Waduh, ya saya belajar untuk mengikuti apa yang saya rasa dibuat Tuhan kegelisahan saya. Bahwa saya seperti menangkap seperti ini, bahwa ada banyak kita merasa sendiri di hidup ini. Sendiri dalam arti bukan gak ada orang, ada. Tapi orang gak ngerti kita. Ya, orang gak ngerti kita. Sehingga kita harus berjuang dalam menyelesaikan berbagai hal di hidup ini. Jadi kita mungkin berpikir saya cerita juga gak ada gunanya. Ya sudah, saya jalanin sendiri gitu ya. Satu sisi itu bagus, tetapi persoalan yang saya merasa adalah kita jadi menyerah dengan apa yang terjadi. Akhirnya kita tidak bisa meraih hasil maksimal. Karena menyerah itu, saudara harus catat, menyerah tidak sama dengan pasrah. Ya. Jadi lebih banyak kita pasrah gitu pada kondisi, pada keadaan seharusnya kalau kita sedikit berjuang bisa lebih baik dari situ. Ya. Karena itulah hari ini ya akhirnya tadi pagi itu saudara tahu di Padang Bulan kita kan 2 ibadah jam 8 dan 9.30. Jadi jam 9 selesai, ya saya langsung naik lagi ke ruangan saya susun lagi ulang khotbah yang baru untuk khotbah 9.30 dan akhirnya ini saya mau lagi khotbah jam ini sekarang ini. Makanya tadi saya katakan sama Susanto, sama Wani di belakang, saya bilang saya ganti khotbah ya. Dan saya sama presiden worship juga saya ganti lagu ya, nah gitu. Jadi jangan bilang suka-suka saya ya. Saya hanya belajar aja. Soalnya kok dibuat saya nggak tenang gitu, dibuat nggak sejahtera gitu. Saya jujur saudara, berapa kali saya mengalami hal seperti ini. Jadi saya walaupun saya nggak ngerti, tapi saya belajar aja nurut. Beberapa waktu yang lalu saudara, saya kadang-kadang di sini saya yang membuat saya lebih berani misalnya seperti itu. Beberapa waktu yang lalu ada satu keluarga datang ke gereja kita ini dalam kondisi suami istri lagi tidak nyaman gitu, ada satu perdebatan lah begitu ya. Tapi puji Tuhan dalam kondisi begitu mereka tetap memilih datang ke gereja. Nah, ternyata di gereja dia merasa firman Tuhan itu menyelesaikan masalah mereka, sehingga nggak perlu penyelesaian, udah selesai dengan sendirinya gitu. Nah, saya yang seperti ini membuat saya akhirnya merasa ya, walaupun saya nggak ngerti, Tuhan yang ngerti. Jadi kalau sampai tadi pagi misalnya saya dibuat gelisah, saya yakin ada orang-orang yang memang Tuhan sedang ingin kuatkan dengan firman Tuhan ini.
kamu tidak sendiri. Memang hari ini kan kita merayakan hari Pentakosta, saudara. Pentakosta hari ke-50. 50 itu dihitung dari mulai Yesus bangkit. Yesus naik ke sorga. Naik ke sorga 40 hari lamanya, dia, salah lagi saya, dari mulai bangkit. 40 hari lama setelah bangkit, Yesus ada di bumi, dia bertemu dengan banyak orang, baru kemudian hari 40 dia naik ke sorga, dan dia katakan pada murid-murid, kamu tunggu dulu Yerusalem. Nah 10 hari setelah dia naik ke sorga, maka terjadilah ketika mereka kumpul doa di Yerusalem, terjadi hari Pentakosta pada hari yang ke-50, ketika Roh Kudus dicurahkan. Nah saudara-saudara, karena itu hari ini pun saya sebenarnya ingin mengajak kita untuk melihat bukan pada peristiwa itu, tapi ada satu hal yang sebenarnya Tuhan Yesus ingatkan sebelum dia naik ke sorga, bahkan sebelum dia mati, bahwa kamu gak sendiri di hidup ini. Mengapa Yesus katakan demikian? Mari coba kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Saudara perhatikan di sini, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Dari kata yatim piatu inilah saya coba terjemahkan, aku tidak meninggalkan kamu sendiri. Kamu enggak sendiri di hidup ini. Yesus secara pribadi waktu itu bicara sama murid-murid. Sekian lama Yesus bersama dengan mereka dan murid-murid itu sangat dimanjakan oleh Yesus. Benar-benar dimanjakan oleh Yesus. Dan mereka melihat hal-hal yang luar biasa yang belum pernah terjadi. Saudara, siapa enggak bangga kalau kita bersama dengan orang yang bisa melakukan segala sesuatu? Siapa enggak bangga, siapa yang enggak senang? Dan bahkan cenderung saudara, kalau kita bersama dengan orang seperti itu, kita jadi sedikit manja. Kita enggak mandiri, kita bergantung pada orang itu. Karena itu saudara, saya pernah dikatakan oleh seseorang ya dalam sebuah obrolan, bukan diskusi lah, tapi ngobrol-ngobrol begitu. Dia bilang begini, saya pernah membaca satu kegelisahan dari orang-orang di Singapura maupun di China gitu ya. Dari orang-orang tua yang ada di sana. Karena apa? Kalau zaman dulu mereka diminta batasi anak. Akhirnya terbiasa dengan itu dan bahkan sekarang orang di negara-negara tersebut katanya malah justru dipaksa punya anak pun gak mau. Jadi terbalik kan? Nah, kalaupun mereka mau punya anak paling satu dalam satu rumah tangga. Nah, kegelisahan mereka begini. Bayangkan kalau dalam suatu keluarga cuma punya satu anak, berarti anak ini akan misalkan suami cuma anak tunggal, istri anak tunggal, kemudian mereka punya anak juga cuma satu. Anak satu ini berapa orang memanjakan dia? 6 orang, betul? Saya kira bukan hanya papanya, mamanya memanjakan, yang paling memanjakan siapa? Kakek neneknya dari kedua belah pihak. Berebut memanjakan anak ini. Udah pasti tidak ada kekurangan anak ini, udah pasti mau fasilitas tersedia. Sehingga inilah kekhawatiran mereka, apakah anak-anak ini akan bertumbuh menjadi orang yang tangguh. Karena mereka membandingkan dengan diri mereka yang dibesarkan dengan segala keterbatasan. Jadi mereka katakan, apakah anak-anak ini akan jadi tangguh? Jadi inilah kekhawatiran mereka, inilah kegelisahan mereka. Karena apa? Karena jadi anak manja. Nah saudara-saudara, itu terjadi pada murid-murid. 3 tahun lebih mereka bersama dengan Yesus. Setiap yang sakit di bawah Yesus disembuhkan. Bahkan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti 2 ikan. Itu depan mata mereka. Mereka juga melihat, atau setidaknya waktu itu mereka belum jadi murid Yesus, mendengar bagaimana Yesus bisa membuat air jadi anggur. Betul? Jadi terlalu banyak hal-hal yang luar biasa yang mereka saksikan dibuat oleh Yesus. Gimana enggak jadi manja, saudara? Sehingga ketika Yesus akan naik ke sorga, ketika Yesus akan kembali ke sorga, sangat masuk akal kalau mereka mulai khawatir. Kami gimana? Kalau Yesus pergi, kita bagaimana? Nah itulah sebabnya Yesus katakan, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yesus pakai istilah yatim piatu.
Kalau masih yatim berarti masih sebelah. Atau orang tua masih satu yang enggak ada. Tapi yatim piatu berdua-dua. Artinya apa? Berarti yatim piatu enggak punya apa-apa lagi. Ini istilahnya. Aku tidak biarkan kamu sendiri. Kamu tidak sendiri. Aku datang kembali kepadamu. Yesus katakan, aku datang kembali. Jadi kalaupun aku pergi sekarang, tapi aku akan datang kembali. Nah sekarang persoalannya, pertanyaannya adalah, sambil menunggu Yesus datang kembali yang gak tahu kapan. Kenapa saya kata gak tahu kapan? Saudara bisa bayangkan, Yesus katakan aku akan datang kembali itu kapan? Itu sudah 2000 tahun yang lalu loh. Nah, banyak orang, kalau saudara baca buku-buku sejarah, lebih banyak sebenarnya meyakini Yesus itu lahir pada -4. Bukan pada tahun 0, -4 Masehi. Yesus memulai pelayanan umur 30, berarti tahun 26. Kemudian Yesus hanya 3,5 tahun dia pelayanan, berarti umur 29,5. 33,5 tahun 29,5 ya kan? Umur 33,5 sama dengan tahun 29,5. Tahun 29. Sekarang tahun berapa? 2021. Kan hanya tinggal 8 tahun lagi supaya 2000 tahun. 2010 tahun ya? 2000 tahun ya? Gimana hitungnya? 2000 tahun ya? Nah, Yesus sudah katakan hampir 2000 tahun yang lalu, aku akan datang kembali. Sampai sekarang belum datang kan? Jadi artinya begini, dalam periode waktu yang panjang ini, kita mau gimana? Kita mau gimana? Yesus kembali ke sorga, kita mau gimana? Makanya Yesus katakan, kamu tidak sendiri. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Nah ini yang mau kita belajar. Jadi sepanjang hidup kita katakanlah, dari mulai naik sampai dia mau kembali, berarti di fase itulah hidup kita. Ada di sini yang hidup udah 2000 tahun? Sehingga merasa lebih panjang, atau sedang menunggu Yesus datang, dan mengatakan saya tidak akan mati sampai Yesus datang. Ada di sini? Siapa tahu saudara kelihatannya dia muda, ternyata 2000 tahun. Enggak kan? Ya paling tua di sini Pak Sungkono, ada di belakang Pak Bambang. Senior kita, ya kan, harus panggil opung. Saudara-saudara, nah ini yang jadi jebakan bagi banyak orang memprediksi kapan Yesus datang, kapan Yesus datang. Bagi kita nggak ada masalah, mau kapanpun datang, yang penting kita tidak sendiri ditinggalin. Amin, saudara. Nah, kenapa dikatakan kita tidak sendiri? Coba lihat. Yang pertama saya simpulkan karena kita punya Yesus. Jadi Yesus yang naik ke sorga tetap ada bersama dengan kita, tetap menjadi milik kita. Makanya dia katakan dalam Yohanes 14, 15, 16. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, saya ambil ayat 15 bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku. Mengapa Yesus mengatakan padahal dia pergi? Tapi kenapa Yesus harus katakan jikalau kamu mengasihi aku? Artinya apa? Tolong kamu tetap ingat aku. Tolong kamu ingat aku masih ada. Tolong kamu ingat aku tetap ada untuk kamu. Makanya bisa dikasihi. Bisa setuju saudara? Saudara-saudara, Yesus katakan apa? Jikalau kamu mengasihi aku. Jadi walaupun aku meninggalkan kamu, tapi ingat, hubungan kita itu gak putus. Aku tetap ada. Aku tetap milik kamu. Makanya kasihi aku. Saya menarik bagi saya di sini saudara. Yesus katakan, karena aku tetap mengasihi kamu. Enggak. Justru jikalau kamu mengasihi aku. Tahu bedanya sudah dikasih dan mengasihi? Saudara lebih senang dikasih atau mengasihi? Kebanyakan orang mengatakan saya lebih suka dikasihi. Tapi sebenarnya kenikmatan hidup adalah ketika kita bisa mengasihi. Mari kita lihat, mari kita uji. Kalau ada seseorang mengasihi kita buat apa untuk dia? Kita berani berkorban untuk dia? Tapi kalau ada orang yang kita kasihi,
Apapun kita korban untuk dia, betul nggak? Berarti mana lebih kuat, dikasih atau mengasihi? Halo? Cuma kita suka salah. Kita lebih memilih dikasihi. Padahal kita dikasih itu kita pada posisi pasif, saudara. Karena kita penerima. Tapi kalau kita mengasihi, kita itu aktif. Hidup kita jadi kenapa? Karena kita sedang jatuh cinta. Makanya orang jatuh cinta itu lebih menggebu-gebu daripada orang yang sedang dicintai, saudara. Sampai istilah zaman dulu kan lewat rumahnya aja udah Yang ketawa berarti ngalami. Lewat rumahnya. Padahal dia nggak ada di situ, dia lagi luar kota. Tapi lewat rumahnya, Nah itu ya itulah kuatnya cinta itu, betul nggak? Kuatnya kata mengasihi itu. Wah, mulai ada yang mulai iya, oke. Teringat ya. Kalau belum pernah jatuh cinta nggak ngerti itu. Enggak, saudara bisa lihat. Nah ini yang Yesus ambil. Kalau kamu mengasihi aku, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menurut segala perintahku. Ini menunjukkan bahwa antara kamu dengan aku, hubungan kita nggak pernah putus. Aku tetap ada, makanya tolong fokus hidupmu tetap padaku. Walaupun aku pergi, tapi tolong kamu tetap ingat, tetap paham bahwa hubungan kita tuh nggak putus. Makanya kasihi aku. Ini saudara, hal yang sangat prinsip. Saya pernah satu ketika saya sekolah di Jakarta, tiba-tiba melihat seorang bapak duduk termenung di satu kantin. Dia saya kenal, duduk di satu kantin, teman sekolah saya. Dia waktu saya sekolah di Lemhanas itu, dia duduk termenung. Tapi kemudian dia mengusap matanya. Dia sendiri. Kemudian saya dekati dia. Saya katakan, Pak, ada apa, Pak? Dia bilang, hari ini setahun anak saya meninggal. Anak saya, anak sulung saya meninggal umur 21 tahun. Dan dia mulai cerita sambil menangis, terisak-isak. Dia bilang, saya sangat bangga sama anak saya ini. Saya punya uang, walaupun saya katakan saya tidak kaya, tapi saya cukup lah Pak, dia bilang. Saya cukup punya uang yang harusnya bisa memenjarakan anak-anak saya. Tetapi anak saya ini terlalu keras, terlalu disiplin saya mendidik dia, sampai dia akhirnya hidup sangat-sangat sederhana. Dia bilang, satu ketika dia masih SMA, dia pernah pergi ke sekolah, pas pamit sama saya lihat sepatunya sudah mangap. Sudah apalah, sobek-sobek begitu. Dia panggil, nak itu sepatumu kok gak bilang sama papa? Kalau gak apa-apa Pak, masih bisa pakai. Gak apa-apa Pak, nanti kalau perlu aku minta sama papa lah. Gak apa-apa Pak, gak usah dipikirin. Jadi dia bilang, sangat sederhana. Waktu itu saya bangga. Saya cerita sama orang, wah anak saya benar-benar sederhana sekali hidupnya. Kalau dia bilang, saya kan punya Pak. Saya punya, saya tahu dia orang yang punya memang. Tapi saudara, satu ketika dengan teman-temannya dia berlibur ke Lombok, kemudian diving. Dan ternyata ada putaran air di bawah laut, dan anaknya ini masuk ke putaran air itu, dan terjebak di situ. Akhirnya begitu ngapung, sudah gak bernyawa lagi. Kesedihan saya Pak Elim, dia bilang, untuk apa saya punya uang kalau anak saya gak menikmati? Itulah kesedihan saya. Saya sayang sama dia tapi saya salah ternyata. Saya gak memanjakan dia, itulah kesedihan saya. Hari ini setahun dia pergi. Saya ingin menyayangi dia, tapi dia sudah tidak ada. Bisa ditangkap saudara? Kesedihan Bapak ini adalah, dia ingin mengasihi, tapi yang dikasihi sudah tidak ada. Jadi saudara, maka Yesus mengatakan, tolong, kasihi aku. Aku tetap ada. Aku tetap ada. Jadi saya berharap saudara, saya tentu tidak punya waktu untuk menjelaskan ini, tapi saya berharap saudara bisa menangkap yang saya maksud. Mengapa Yesus katakan lebih menggunakan kata, jikalau kamu mengasihi aku daripada aku mengasihi kamu. Bisa ditangkap? Supaya hidup kita ini bukan hidup yang pasif, tapi hidup yang aktif. Hidup yang bergerak, hidup yang produktif. Karena kita punya Yesus.
Yang meninggalkan kita, dia tetap ada untuk kita. Makanya kita harus tetap fokus kepada dia. Jadi jangan dianggap bahwa, Yesus ingin katakan, jangan anggap ini sebuah perpisahan kita. Enggak. Kalau saudara nanti lihat di pasal yang ke-16, saudara dikatakan, aku kan cuma pergi kepada Bapa untuk siapkan tempat bagi kamu. Sorry, pasal 14 ayat 6. Aku pergi kepada Bapa siapkan tempat bagi kamu. Kalau sudah siap, nanti aku datang kembali supaya aku membawa kamu di mana aku berada, kamu pun berada. Dari sinilah akhirnya kita punya keyakinan bahwa Tuhan sedang siapkan rumah bagi kita. Jadi artinya apa? Mau saya bersama dengan kamu maupun gak bersama kamu, saya tetap lakukan sesuatu untuk kamu. Amin. Nah, itu yang pertama harus kita pahami, saudara. Bahwa kita masih punya Yesus. Kamu gak sendiri karena saudara punya Yesus. Jadi jangan kira Yesus naik ke surga selesai sudah. Enggak. Yesus tetap ada untuk saudara, untuk saya. Yang kedua, karena kita punya Roh Kudus. Lihat, ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang lain. Kenapa dipakai istilah penolong? Berarti selama ini murid-murid menjadikannya sebagai penolong. Nah, ketika Yesus naik ke surga mesti ada penolong yang lain. Yang kualitasnya sama dengan dia. Penolong yang lain. Roh Kudus, kalau saudara belajar, memang saudara kalau ikuti YouTube kadang-kadang saudara pusing. Terlalu banyak perdebatan di sana, aneh-aneh. Tapi saudara dalam iman Kristen, kita tetap percaya ada namanya Tritunggal atau Trinitas. Orang katakan tidak ada Alkitab, memang tidak ada Trinitas di dalam Alkitab, tapi itu adalah cara orang-orang pada masa lalu untuk mencoba memahami. Karena kita mengenal namanya Bapa, karena kita mengenal namanya Anak, karena kita mengenal namanya Roh Kudus. Kan ini dijadikan orang sebagai cercaan bagi kita Kristen, saudara. Sebenarnya enggak. Karena apa? Karena memang Tuhan mencoba menggunakan istilah-istilah yang paling tidak nyambung dengan pikiran kita. Hanya untuk mengenal dia. Kalau enggak, memang sama sekali kita enggak bisa kenal siapa Tuhan kita. Enggak bisa, saudara. Saya senang ada seorang tokoh pada masa lalu mengatakan begini. Kalau saya bisa memikirkan Tuhan secara tuntas dengan logika saya, pastilah dia bukan Tuhan. Bisa ditangkap? Kalau saya bisa memahami dia dengan tuntas, pastilah bukan Tuhan. Karena bagaimana mungkin ciptaan yang terbatas bisa memahami penciptanya? Otak kita nggak mampu. Nah, sama di sini juga. Orang bisa, loh dia pergi Roh Kudus berarti terpisah dong. Itu kan kata kita. Ini Yesus hanya meminjam istilah-istilah yang setidaknya biasa kita gunakan. Pergi yang satu, datang yang satu. Jadi nggak kosong. Tetapi sebenarnya mereka ini satu kesatuan. Saya berharap saudara nggak dipusingkan dengan itu, dengan iman aja. Ya, kalau saudara mau coba, dulu saudara ada orang katakan tunjukkan saya Tuhan itu, baru saya percaya Tuhan itu ada. Saya bilang Tuhan nggak perlu Anda masalahnya, makanya Tuhan nggak perlu tunjukkan diri sama Anda. Anda yang perlu Tuhan, kok sombong? Kalau saya menantang saya, tunjukkan saya Tuhan itu ada, baru saya percaya Yesus ada. Saya bilang nggak perlu, karena Yesus nggak perlu Anda. Siapa yang perlu siapa? Kok kita pula nantangin Tuhan? Halo? Woi, jangan sombong ya. Saya pernah cerita nggak pada saudara? Dulu saya waktu itu bapak saya kan pendeta di tebing. Jadi satu ketika saudara, saya waktu itu belum pendeta lah. Satu ketika habis acara gereja yang khotbah bapak saya. Kemudian ada anak remaja, masih umur 16-an tahun, 16-17 gitu. Nah, dia nggak tahu dari mana, tapi mungkin karena saya lebih tua dari dia. Saya waktu itu baru selesai kuliah dari Jogja, saya pulang. Dia panggil saya tulang katanya. Waduh. Kalau di orang Batak tulang itu posisi terhormat loh itu. Biasanya itu langsung traktir makan.
Karena berenya kan gitu kan. Apa itu motifnya dia saya nggak tahu lah. Dia panggil saya tulang gitu. Saya bilang kenapa? Aku nggak percaya Yesus itu ada kecuali tunjukkan dirinya sama aku. Nah ini saudara sombongnya. Saya bilang, tapi tadi khotbah tadi kan jelasnya, iya itu kan khotbah. Kan opung itu yang bicara, bukan Yesus kan. Kalau Yesus bicara langsung baru aku percaya. Dan aku sudah bilang pada diriku, aku hanya mau dibaptis kalau Yesus langsung membaptis aku. Dalam hatiku siapa kau? Kok Yesus pula harus datang untuk kau? Oi, Anda siapa? Jadi kalau bilang begitu tuh, oi, tolong tahu diri lah. Ya. Saya jelasin, dia bilang enggak, tulang, udahlah tulang. Yang penting itu aku bilang, aku hanya percaya ada Yesus kalau tunjukkan Yesus diri sama aku. Yang kedua, aku hanya mau dibaptis kalau Yesus yang baptis aku. Selesai. Kemudian saudara, sekitar 5-6 tahun kemudian saya kira itu saya di Jogja. Karena saya kan, kita kan punya STT dan pusatnya itu di Jogja. Zaman dulu itu, kita setiap wisuda itu semua kumpul di Jogja. Jadi karena saya dosen, saya ikut prosesi dong sebagai dosen. Jadi waktu keluar gedung prosesi begitu, tiba-tiba dia cegat saya, tulang katanya. Akhirnya lihat, iya si bandel. Tulang, kebetulan dia kan agak segini saya lah gitu kan. Ya, nggak semekot lah, nggak semeter kotor, semeter lebih lah. Tapi saya lebih tinggi. Tulang katanya. Langsung dia peluk saya gini. Masih ingat tulang sama aku? Ingat lah. Biasanya gitu-gitu gampang diingat. Makanya di sekolah saudara. Di sekolah kalau mau diingat itu baik atau bandel. Kalau mediocre itu nggak diingat saudara. Jadi kalau saudara nggak terkenal di sekolah, udah pasti saudara nggak ada apa-apanya. Setuju? Saya ingat dia. Saya bilang, ngapain kau di sini? Tulang, udah sekolah pendeta aku. Hah? Hampir aku bilang, sejak kapan Yesus membetis kau? Jadi saudara kadang-kadang kita overacting. Nah saya kembali saudara, Yesus katakan di sini, aku akan minta kepada Bapa, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kenapa harus ada kalimat menyertai kamu selama-lamanya? Karena tadi aku meninggalkan kamu, tapi kamu tidak yatim piatu. Aku minta kepada Bapa, Roh Kudus menyertai kamu selama-lamanya. Kapan itu? Dari mulai Yesus pergi, ya sampai nanti Yesus datang tetap bersama dengan kita. Jadi kita punya Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Saudara ingat di seorang penolong yang lain. Jadi Roh Kudus itu penolong yang lain. Saya juga bisa memahami penolong yang lain artinya apa? Penolong dalam masalah-masalah apapun kita hidup di bumi ini. Masalah apapun, persoalan apapun, engkau enggak sendiri. Saudara-saudara, ketika saudara menghadapi sebuah persoalan, pergumulan di hidup ini, kadang kan merasa sendiri. Sekali lagi, Yesus katakan ada penolong yang lain untukmu, engkau enggak sendiri. Maka jangan takut saudara. Jangan takut. Bahkan saya coba bercerita saudara dalam banyak hal sebetulnya. Dalam banyak hal bukan gak percaya sama manusia. Saya sangat percaya. Saya sudah katakan pada beberapa orang saudara, saya apapun kata orang saya percaya. Termasuk dia bohong pun saya percaya. Saya percaya kalau dia bohong. Tapi saya tetap percaya sama dia. Artinya apa? Saya mau dengar. Tetapi saudara, satu hal yang saya punya keyakinan adalah yang menolong saya Tuhan. Roh Kudus, bukan siapa-siapa. Kalaupun ada orang menolong saya, itu karena Roh Kudus. Kalau bukan karena Tuhan suruh dia, nggak mungkin dia tolong saya. Hari Jumat lalu saya ketemu dengan seorang, saya ajak dia ketemu ngopi gitu ya, karena kami ada diskusi sesuatu. Kemudian saat ngobrol-ngobrol dia bilang, saya bulan lalu itu ke Jakarta, mau ketemu dengan seseorang bicara bisnis, dia bilang, dalam sebuah perusahaan.
Padahal kami sudah janji, dia bilang. Tapi sampai di sana dia katakan, aduh maaf ya saya sibuk. Udah sampai saya stay 3 hari gak bisa-bisa ketemu orang ini. Sehingga dia bilang, kami bertiga akhirnya satu ketika lagi makan siang di satu restoran di Jakarta. Lagi makan siang, tiba-tiba di meja sebelah kami sedang diskusi satu topik yang memang itu tujuan kami datang ke Jakarta. Wah, akhirnya di sana diskusi itu, akhirnya mereka diskusi, itu kok kayaknya membahas seperti yang kita mau ini loh. Ya, akhirnya mereka memberanikan diri, salah satu mereka maju ke sana, dekat ke meja sana. Pak, izin Pak, tadi kami dengar Bapak bicara ini ya. Iya, kenapa? Akhirnya begini, kamu siapa? Akhirnya boleh saya kasih waktu sama saya Pak, saya jelaskan. Akhirnya dijelaskan, wah kayaknya nyambung diskusi kita. Nah ternyata orang itu adalah pimpinannya orang yang mau mereka temui, yang gak bisa-bisa. Bayangin saudara. Dia bilang, ternyata Tuhan sengaja buat gak ketemu orang ini supaya kami kenal pimpinannya. Gak masuk akal kan? Tapi itu kerja siapa? Penolong yang lain tadi. Amin saudara. Saudara masih ingat, nah kita bicara penolong yang lain. Dalam Alkitab pernah satu kejadian, namanya Esther. Esther itu memenangkan sebuah kontes sehingga dia memenangkan menjadi permaisuri, Raja Ahasuerus. Ya, satu ketika saudara, Esther ini punya om namanya Mordekai. Mordekai ini seorang Yahudi. Tetapi karena dia seorang Yahudi, sangat fanatik dengan keyahudiannya. Nah, ada pejabat-pejabat istana yang cukup dekat dengan raja. Itu biasanya kalau dia melihat di jalan semua orang hormat. Mordekai ini gak mau hormat karena di seorang Yahudi hanya merasa hanya hormat dan menyembah kepada Tuhan. Nah ini si pejabat tersinggung. Kenapa itu orang gak hormat sama saya? Dia cari tahu, Yahudi waktu itu adalah orang buangan. Kemudian sudah direkayasalah sebuah kejahatan yang akan dituduhkan kepada Mordekai, omnya Esther ini. Nah saudara, dia siapkan tiang gantungan dengan tujuan menggantung orang ini. Udah begitu matang persiapan. Akhirnya saudara, berita itu sampai kepada Mordekai yang akan jadi korban. Dia suruh orang ketemu ponakannya Esther di istana sebagai permaisuri. Dia katakan, bukan hanya saya loh, semua Yahudi akan jadi korban di negeri. Mungkin kamu juga kena Esther. Esther katakan, kebiasaan aturan di negara ini di kerajaan adalah, termasuk permaisuri tidak boleh menghadap raja kalau tidak diundang. Karena undang-undangnya hukuman mati. Jadi dia katakan, tidak mungkin aku menghadap raja membela kamu, walaupun kamu om saya, kalau saya nggak diundang, kecuali saya pas diundang. Nah di situ Mordekai mengatakan apa? Esther ingat, kalaupun kamu tidak bisa membantu, tapi bagi orang Israel tetap ada penolong yang lain. Ingat peristiwa itu? Dan terjadi memang, Tuhan luar biasa. Esther akhirnya dikatakan, oke, kalau gitu kamu 2 puasa untuk saya. Satu ketika Esther saudara sengaja pura-pura jalan-jalan ketika raja sedang ada di istana, dia sengaja jalan lewat pelataran, harusnya itu nggak boleh. Tiba-tiba dia, panggil, itu permaisuri ngapain? Panggil, ada apa? Kok tiba-tiba kamu datang? Padahal itu melanggar aturan. Dia katakan, aku sedang gelisah karena terjadi bla bla bla. Siapa yang buat itu? Sini, waduh. Raja marah, dia panggil pejabat itu, justru pejabat itu digantung di tiang gantungan yang disiapin untuk omnya Esther. Penolong yang lain. Ini yang dikatakan dalam Pemazmur, kadang-kadang orang buat jerat untuk kita, tapi ternyata jerat itu menjerat dirinya sendiri. Kenapa kita punya penolong yang lain? Amin saudara. Kamu enggak sendiri. Kamu punya penolong yang lain. Yang berikutnya di ayat 26 dikatakan apa? Kita punya penghibur. Tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, yang akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan padamu. Mengajar. Saudara jujur, ketika kita panik dengan pergumulan kita nggak tahu mau buat apa. Tapi Roh Kudus akan mengajar saudara.
memberikan pemikiran pada saudara. Saya berapa kali, itu yang membuat saya bersemangat sekali berkhotbah saudara dan belajar untuk taat kepada Tuhan. Untuk apa-apa yang mau saya bicarakan. Saya pernah katakan kepada beberapa orang, termasuk saudara tim praise and worship dari dulu bilang sama saya begini, Om bisa nggak kami dapat tema khotbah Om itu setidaknya pada hari Rabu atau Kamis, supaya kami bisa cari lagu yang sesuai. Saya bilang, bagi saya nyusun khotbah nggak susah, karena saya sekolah. Tapi yang susah bagi saya adalah memastikan hari Minggu itu Tuhan mau khotbah apa. Itu yang sering saya harus berjuang. Saudara tahu, begitu nanti masuk hari Senin, saya itu sudah berjuang untuk itu, bertanya, berdoa untuk itu. Baca banyak ayat, baca banyak buku. Hanya untuk minggu ini Tuhan mau bicara apa. Karena apa? Saya percaya Tuhan ingin mengajar saudara hal-hal yang saudara nggak paham di hidup ini. Pasti saudara pernah mengalami tiba-tiba khotbah itu memberikan pencerahan dalam hati dan pikiran saudara. Itu bukan Elim Simamora, itu Roh Kudus yang sedang mengajar saudara. Saudara bisa bayangin, saya bisa ngomong kalimat yang sama, tapi saudara bisa menangkap makna yang berbeda. Karena apa? Roh Kudus menerjemahkan sesuai dengan keperluan saudara. Saya bisa baca ayat yang sama, tapi saudara bisa menerima hal yang berbeda sesuai dengan keberadaan saudara. Itu karena apa? Roh Kudus mengajar saudara. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita.